tahun 1059, wafat 1111. Jadi mudah banget ini dihafalkan tahun wafatnya. Nanti kalau mau ada kuis giveaway gitu, kapan tahun wafatnya Al-Ghazali? Nah, 1111. Jadi berapa kira-kira umur beliau itu? 50? 52. 52 kalau standar orang sekarang itu tidak terlalu panjang ya kan, angka harapan hidup orang sekarang rata-rata 60. Al-Ghazali usianya 52 tetapi karyanya itu banyak sekali dan hampir di tiap bidang itu karya beliau menjadi karya yang babon. Ya magnum opusnya jelas Ihya Ulumuddin dalam bidang tasawuf ya. Murtadha Az-Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa karya Al-Ghazali ada 80. Itu 2 abad yang lalu mungkin. Penelitian belakangan ada satu peneliti yang spesifik meneliti karya-karya Al-Ghazali bukan hanya yang sifatnya buku tapi juga risalah-risalah. Dan risalah itu surat-surat ya. Itu dikumpulkan semuanya, baik buku maupun risalah itu total ada sekitar 228 karya Al-Ghazali. Ada sebagian itu yang mengatakan, nggak tahu hiperbolis atau beneran, jadi kalau misalnya umat manusia secara umum usia standarnya 60 dari lahir itu sudah bisa nulis, sejak bayi dia nulis terus, sampai dia meninggal nih saya nggak habis itu karya Al-Ghazali. Kan kadang ada cerita-cerita begitu. Jadi ada musonif itu yang karena dia mendapatkan ilmu laduni cahaya ilahi langsung, penanya saja didiktekan langsung sama ya entah Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib atau siapa begitu kan. Seringkali cerita-cerita begitu. Tapi kayak begitu biasanya kurang diterima di universitas ya. Nah karena ini universitas kapan-kapan. Ya, itu kan ceritanya untuk anak-anak pondokan. Nah masing-masing itu karyanya itu banyak sekali yang babon dalam bidangnya. Kalau kita mau membaginya dalam kategorisasi periode hidup beliau, itu bisa kita membaginya dalam 3 periode. Yaitu periode ketika beliau, ya sebenarnya 4 sih, sebelum jadi madrasah, sebelum menjadi guru besar di madrasah Nizamiyah, kurang lebih Harvardnya zaman itu. Ya Harvardnya zaman itu, karena pada waktu itu yang paling menjadi mercusuar peradaban kan peradaban Islam. Universitas tertua di dunia saat ini mana? Tahu enggak mana? Nah, giveaway ini. Universitas tertua zaman itu di mana? Ayo kalau bisa. Al-Azhar tertua kedua, yang masih eksis ya. Yang masih eksis kedua. Yang pertama Universitas Islam Qarawiyyin di Maroko. Universitas Qarawiyyin di Maroko, kemudian Al-Azhar itu abad 10. Harvard aja abad 16, kalah jauh. Dari segi tuanya tapi, kalau kualitasnya enggak. Dari segi tuanya. Al-Azhar, Qarawiyyin, Nizamiyah ini, itu terbesar di zamannya, kalau saja tidak hancur gara-gara diserang bangsa Mongol abad 13, 1258 kemarin saya bilang, itu dan masih eksis, dia termasuk di antara 3 universitas tertua. Tradisi ijazah itu, tahu ya ijazah? Awalnya itu bukan ijazah amalan, tapi ijazah ilmu. Kalau sekarang kan orang minta ijazah itu apa? Amalan kan? Ijazah itu artinya apa sih? Ajaza yujizu. Pembolehan kan? Jadi jawaz artinya boleh. Ajaza membolehkan, ijazah pembolehan. Kurang lebih itu sama dengan lisensi. Nah ijazah itu tradisi di Universitas Islam zaman itu, orang ketika sudah belajar kepada seorang guru dan kemudian guru memandangnya, kamu sudah bisa belajar sendiri, memberi fatwa sendiri, saya kasih ijazah kamu, ini sebagai otoritas bagi kamu untuk mengajar ilmu yang saya ajarkan kepadamu, kepada yang lainnya tidak perlu lagi belajar sama saya. Itu ijazah. Diserap ke dalam bahasa Perancis, licence, LC itu loh. Kan sampai sekarang Al-Azhar masih gelarnya LC. Itu licence ya, bukan langsung ceramah. Tapi licence. Itu licence. Nah, licence terus kemudian pindah ke Inggris jadi license. License izin, jadi izin. Itu awalnya itu tradisi ilmuwan, nggak tahu kenapa kok sekarang belakangan jadi tradisi amalan. Entah itu bisa disebut hal yang kabar baik atau kabar buruk, ya monggo yang ahli tasawuf menganalisisnya. Nah, karya Al-Ghazali itu bisa di periodenya itu periode ketika beliau masih kecil. Kemarin saya ceritakan yang semi autobiografi Al-Ghazali itu adalah kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal yang dikaji Gus Ulil itu di samping Ihya Ulumuddin.
Itu kan ada cerita ketika beliau masih kecil, yang kemarin saya ceritakan juga, awalnya niat ngaji ke Kutab yang gratis itu bukan karena alasan mencari ilmu, tetapi karena ada makanan gratis di Kutab. Pada waktu itu, ada motifnya itu karena mencari makanan gratis, terus kemudian memunculkan makalah talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa yakuna lillah. Saya mencari ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu menolak untuk dipelajari kecuali karena Allah. Beliau keasikan ilmu, akhirnya menggeluti ilmu itu. Masa remaja, sekitar ya usia-usia lulus SMA sampai S1, beliau belajar kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah ini kalau lebih luas lebih sip ini, jadi bisa nulis lagi. Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini termasuk di antara mustahid madhab dalam madhab Syafi'i. Jadi kan tiap madhab itu ada mustahid paling tinggi, namanya mustahid mutlak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam madhab Syafi'i mustahid mutlaknya jelas Imam Syafi'i. Kemudian ada mustahid mustakil. Itu mustahid yang bisa memakai metodologi yang dipakai mustahid mutlak untuk menelurkan hukum-hukum yang sifatnya cabaan. Itu ada Asy-Syirazi antara lain yang menulis Al-Muhadzab. Kemudian ada mustahid madhab, itu yang terbesar pada waktu itu adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Kurang lebih ya, pokoknya yang paling maha guru dalam madhab Syafi'i pada waktu itu adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Ghazali belajar kepada beliau dan menyerap begitu banyak ilmu saking cepatnya sampai Al-Juwaini memuji Al-Ghazali dan menyatakan Al-Ghazali bahrun mughrikun, lautan yang menenggelamkan. Karena saking setiap ilmu yang dia pelajari diserap begitu cepatnya. Dan nah di masa ketika beliau masih usia ini, ada cerita itu kan kemarin saya bilang ada salah satu film dokumenter Al-Ghazali judulnya The Alchemist of Happiness. Itu sebenarnya dari terjemahan dari salah satu karya Al-Ghazali, Kimia Us-Sa'adah ini, kimia kebahagiaan. Kimia kan diserap ke dalam bahasa Inggris, alchemy. The Alchemist of Happiness, itu film tahun 2004. Di sana ada cerita ketika Al-Ghazali masih usia sekitar 16 atau 17, habis belajar di pesantrennya Imamul Haramain. Catatannya selama 2 tahun itu kan dia catat terus. Terus ketika pulang lagi kangen sama orang tuanya, mungkin mudik, di tengah jalan dihadang oleh karavan. Oleh apa? Koting otorik apa? Bahasa Indonesianya apa sih? Malah lupa. Begal, perompak gitu. Dihadang oleh begal, semua begal mengambil barang-barangnya. Ketika tiba giliran Al-Ghazali menyatakan silakan ambil semua barang saya, tapi jangan bundelan ini. Karena bundelan ini berisi catatan saya 2 tahun belajar kepada Al-Juwaini. Kemudian begalnya mengatakan, oh kalau begitu misalnya saya ambil bundelan ini berarti hilang semua ilmumu. Tersentak di situ, itu ada adegannya di filmnya. Terus Al-Ghazali mulai saat itu, oh iya kalau ilmu hanya dicatat saja, itu berarti saya akan selalu bergantung pada catatan. Pulang dia hafalkan semuanya, catatan-catatan itu. Itu yang kurang lebih menjadi ruh dari ungkapan yang terkenal al-ilmu fis sudur lah. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang ada dalam tulisan. Kalau sampean cuma nulis saja, sekali ditanyai orang, ya terus nggak tahu karena ilmunya ada di tulisan. Tapi kalau dihafalkan, maksudnya fis sudur ya, itu bisa dipanggil keluar kapan saja. Nah cerita ini dinukil oleh Tan Malaka, tahu? Tan Malaka yang nulis Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Kan Tan Malaka dulu sempat meremehkan hafalan itu bikin orang menjadi seperti robot, jadi mekanis, orang tidak betul-betul memahami. Tapi Tan Malaka ketika dia kan karena orang kiri kemudian dipandang subversif terhadap negara, di mana-mana buku-bukunya dicekal, akhirnya sadar, oh ini pentingnya orang menghafalkan. Dan karena itu bikin jembatan keledai, jembatan keledai. Kan Madilog itu juga jembatan keledai kan, materialisme, dialektika, logika. Itu dinukil di bagian pengantar, bisa Anda baca. Dan cerita Al-Ghazali itu yang menginspirasi dia untuk menghafalkan segala yang dia sudah miliki. Madilog itu kan ditulis dengan berbasis hafalan saja. Yang istimewa dari Tan Malaka itu jembatan keledainya itu dinukilnya karena ingat cerita Al-Ghazali di sekolah
raja Bukit Tinggi orang Minang kan. Jadi al ilmu fis sudur la fis sudur.